Mari kita garis bawahi antara kata ketiadaan dan diadakan. Bahwa singkat kata manusia selamanya tidak pernah ada. Ia hanya sekedar diadakan, itu pun ketika manusia itu lahir di muka bumi. Dengan menyadari hakikat ini, kita seharusnya kemudian juga sadar dengan segala kelemahan kita. Betapa banyak manusia ini lupa akan hakikatnya sebagai manusia, sebagai makhluk yang sebetulnya tiada, yang sebetulnya sekedar diadakan. Nah, karena seringkali manusia lupa akan itu, akan hakikatnya itu, maka kemudian kita semua atau sebagian besar dari kita terperosok ke dalam hal-hal yang serba terbalik. Entah itu sengaja atau tidak. Entah itu disadari atau tidak. Seringkali manusia itu tiba-tiba meloncat, melampaui kapasitasnya yang sebenarnya. Bahkan tidak jarang manusia itu merampas hak-hak ketuhanan. Bahkan tidak jarang manusia itu secara tidak sengaja atau bahkan tidak disadari bersikap dan berperilaku seperti layaknya Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam contoh yang sederhana, manusia mengalami keterbalikan. Pola pikir, mindset terjadi keterbalikan. Sudah sejak lama. Contoh yang paling mudah dan paling sederhana adalah Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah." Harta benda itu tidak akan berkurang ketika disedekahkan ataupun juga ketika dizakati. Tetapi dalam pikiran manusia yang serba terbalik, seseorang yang memiliki harta misalnya 100 juta, kemudian ia menzakatinya sebesar 2,5 juta. Dalam pikiran kita, manusia biasa, tentulah kita akan menyatakan bahwa uang 100 juta itu berkurang. Diambil zakatnya sebanyak 2,5 juta sehingga tinggal 97,5 juta. Ini pikiran kita. Padahal sekali lagi baginda Rasulullah SAW menegaskan tidak ada harta benda yang kurang ketika dizakati, ketika disedekahkan. Dalam kesempatan yang serba terbatas ini, kita tidak perlu banyak berdebat atau membuktikan mana yang salah. Sebab sebetulnya kitalah yang salah. Tidak mungkin Rasulullah SAW dengan sabdanya tadi itu salah atau keliru. Tidak mungkin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi sekali lagi terkait dengan harta sedekah, harta zakat, manusia merasa, manusia menghitung bahkan dalam hitungan manusia bahwa setiap kali harta benda yang disedekahkan itu mengalami pengurangan. Tetapi baginda Rasulullah menyatakan tidak akan berkurang harta yang dizakatkan, harta yang disedekahkan. Itu contoh sederhana. Contoh yang barangkali relevan dengan kondisi kita saat ini, kondisi pandemi, adalah tentang hal-hal yang terkait dengan pandemi. Berita-berita, informasi-informasi, artikel-artikel mengenai pandemi, apakah itu terkait dengan wabah corona, apakah itu terkait dengan varian-varian terbaru virus
COVID-19, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tahu dalam ilmu bahasa, di antaranya dalam ilmu balaghah, al-khabar ma yahtamilu sidqa wal kidhba lidzatihi. Berita itu adalah sesuatu yang masih mungkin benar, mungkin salah. Tetapi ada ukuran-ukuran tertentu yang sebenarnya kita semua sudah pernah mengetahui. Sejauh mana suatu berita itu valid, sejauh mana suatu berita itu disampaikan oleh pihak-pihak yang memang berkompeten, ataupun yang kredibel, atau pihak-pihak resmi. Nah, dalam ranah keterbalikan yang baru saja kita singgung tadi, dalam dunia media sosial, betapa kita setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik disajikan berbagai informasi, baik itu yang resmi maupun yang sama sekali tidak resmi. Tetapi anehnya, yang paling mudah dipercaya oleh kalangan media sosial, kalangan netizen, adalah berita-berita yang belum jelas. Terhadap berita-berita yang jelas, terhadap berita-berita faktual, netizen merasa tidak perlu memberikan perhatian yang banyak. Tetapi terhadap berita-berita hoax, berita-berita yang simpang siur, kecenderungan pembaca berita lebih besar. Ini juga salah satu bentuk keterbalikan kita. Sudah sejak lama sebenarnya kelatahan kita terhadap hal ini sudah berlangsung. Tidak perlu kita mengingatkan lagi contoh-contoh kejadian, fakta-fakta di belahan bumi yang lain, di mana suatu negara hancur hanya gara-gara semakin derasnya informasi yang saling bertolak belakang, yang provokatif. Nah, kalau langsung kita kaitkan dengan pandemi, apalagi sudah sekian lama, lebih dari 1 tahun kita menderita pandemi ini, tidakkah kita pernah berpikir serius untuk bertanya dan mempertanyakan diri kita sendiri, bukan mempertanyakan Tuhan, bukan mempertanyakan Allah, bukan mempertanyakan mengapa Allah menurunkan pandemi, tidak. Tapi kembali bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa kita di mata Allah masih layak mendapatkan pandemi ini? Mengapa pandemi ini seperti belum juga mau usai? Meskipun jelas kita berdoa siang malam, kita berdoa, bermunajat, beristighosah, bersalawat, memohon pertolongan kepada Allah agar supaya Allah berkenan segera mencabut pandemi ini. Itu sekedar permohonan. Padahal kita juga harus tahu, dalam kacamata dunia tasawuf, para kekasih Allah, para wali-wali Allah, sebetulnya nyaris enggan untuk berdoa kepada Allah, jika saja Allah tidak pernah memerintahkan kita berdoa. Mengapa para kekasih Allah itu enggan, hampir enggan berdoa? Karena para kekasih Allah itu memiliki kesadaran yang tinggi. Kesadaran bahwa jika sesuatu itu baik menurut Allah, maka pasti Allah akan memberikannya kepada kita tanpa kita memintanya. Sesuatu itu jika memang baik, berakhirnya pandemi ini jika memang baik di mata Allah diakhiri hari ini, maka pasti Allah akan mengakhirinya hari ini. Tetapi kenyataannya pandemi
hari-hari ini masih belum selesai. Itu artinya berakhirnya pandemi itu untuk hari ini masih belum merupakan suatu kebaikan di mata Allah. Di mata kita manusia siapapun pasti melihat, pasti berkeyakinan, pasti berpandangan bahwa yang lebih baik adalah tidak ada pandemi. Bahwa yang lebih baik adalah tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat. Siapapun pasti akan berkata seperti itu. Lebih baik kita ini lepas dari pandemi. Tetapi faktanya kita belum terlepas dari pandemi. Itu artinya sekali lagi, di mata Allah, menurut Allah, belum baik bagi kita untuk disudahi pandemi ini. Jika kita berpikir seperti ini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Tidakkah sudah sampai saatnya? Tidakkah sudah tiba waktunya bagi mereka-mereka yang memiliki iman untuk segera khusyuk, kembali mengingat Allah, kembali zikrullah. Bukan sibuk dengan sejuta pertanyaan, bukan sibuk dengan sekian polemik, bukan sibuk dengan saling menyalahkan, tetapi tidakkah sudah tiba saatnya agar kita antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tidakkah sudah tiba saatnya? Jelas sudah tiba saatnya, bahkan mungkin sudah sejak kemarin. Sejak awal mula pertama pandemi. Kita harus menyadari berbagai teori konspirasi yang diumbar di media massa. Ada yang bilang pihak A, pihak B, ini konspirasi dari pihak tertentu, kekuatan internasional, dan seterusnya, dan seterusnya. Sepertinya kita semua lupa bahwa jikalaupun toh seluruh umat manusia bersatu padu, sepakat untuk membuat pandemi ini, untuk membuat virus itu, segala kemajuan teknologi disatukan hanya untuk membuat virus yang mematikan. Kalaupun toh seperti itu, tapi jika Allah tidak mengizinkan, apakah mungkin kekuatan manusia itu bisa menciptakan adanya pandemi? Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ayat yang secara asbabun nuzulnya menceritakan bahwa Rasulullah SAW dalam suatu peperangan, beliau hanya bermodalkan sedikit tentara muslimin melawan tentara non-muslim yang berlipat ganda. Kemudian baginda Rasulullah melempar beberapa kerikil dalam hitungan gegaman tangan. Tapi kerikil itu dilemparkan oleh Rasulullah. Diceritakan pasukan musuh yang berjumlah kurang lebih 1.000 pasukan. Semuanya mati. Dan di mata mereka, di kedua matanya terdapat 2 kerikil. Itu artinya ada 2.000 kerikil yang dilemparkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak pernah ragu akan tauhid Rasulullah. Allah tidak akan pernah ragu tentang keimanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah berkehendak mengingatkan umatnya, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jikalau kau melempar,
Ingat, sejatinya bukan kau yang melempar, tetapi adalah Allah yang melempar. Allah yang mengizinkan engkau mampu melempar. Allah yang mengizinkan kekuatan A, kekuatan B untuk menciptakan virus. Kenapa kita seperti lupa dengan teori akidah, teori ideologi, teori tauhid yang sebegitu jelasnya bahwa segala hal itu pasti akan terjadi jika diizinkan oleh Allah. Tetapi lagi-lagi, semenjak awal pandemi ini kita sibuk berdebat dengan hal-hal yang sebenarnya sudah menyeret kita jauh dari tauhid kita. Apalagi sudah bukan rahasia lagi. Terjadi pro dan kontra terhadap pandemi ini. Ada yang terlalu tidak percaya sama sekali, ada yang terlalu ketakutan. Inilah sebenarnya yang harus kita renungkan. Kecuali bahwa kita semakin lupa akan jati diri kita. Dan kita juga lupa bahwa segala sesuatu yang baik di mata Allah pasti akan diberikan oleh Allah untuk kita. Kecuali itu kita juga sudah sedemikian lupa terhadap akidah kita. Akidah, keyakinan bahwasanya segala sesuatu akan terjadi jika memang Allah menghendaki. Tanpa mempedulikan kemampuan manusia manapun, tanpa mempedulikan makhluk manapun, hingga pun misalnya lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Dalam sebuah hadis qudsi tersebut Allah berfirman kepada baginda Rasulullah SAW, kalaupun toh manusia paling awal hingga manusia paling akhir, bahkan kalaupun toh semua manusia dan semua jin berada pada satu orang yang paling memusuhi, ala afjari qalbi rajulin wahidin, ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Segala konspirasi tidak akan mampu mengurangi kekuasaan Allah. Tidak akan mampu. Inilah sebenarnya yang harus kembali kita pastikan. Kembali kita renungi bersama. Menyadari hakikat bahwa kita itu manusia yang lemah. Tetapi pada saat yang sama kita adalah manusia yang diberi kemampuan yang berlebih dibanding makhluk-makhluk yang lain, di mana dengan akal yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia ini, kita memiliki tugas untuk selalu berusaha, untuk selalu berikhtiar. Ketika sudah berusaha dan berikhtiar, kemudian kita diperintahkan tawakal kepada Allah. Ikatlah untamu, baru setelah itu tawakallah. Jangan kok sebaliknya, tawakal dahulu sebelum mengikat unta kita. Mari berikhtiar mematuhi protokol kesehatan. Setelah itu, setelah kita berikhtiar semampunya, kita memohon pertolongan kepada Allah dan sekaligus kita juga menyerahkan diri kepada Allah.